Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang berbagai macam hal yang sering kali dikeluhkan pasien-pasien gangguan cemas. Nah, menariknya terkait dengan kondisi cemas, memang kalau dia sudah kelamaan bisa membuat pasiennya mengalami gejala-gejala depresi juga ya. Jadi rasanya tuh tidak nyaman, tidak stabil, kemudian kecewa, rendah diri, dan akhirnya kehilangan motivasi untuk sembuh. Di antaranya karena seringkali gangguan cemas yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti gejala-gejala psikosomatik itu seringkali tidak selalu segera hilang gitu ya di dalam proses perbaikan gejala-gejalanya sendiri. Jadi pasien merasakan ketika dia sudah berobat kemana-mana pun rasanya kok gejalanya tidak terlalu hilang. Namun ada juga yang sebenarnya gejala fisik ya, gejala psikosomatik ini sudah membaik. Namun gejala kecemasan dan depresinya yang tidak membaik. Nah, pada video ini teman-teman akan mendapatkan jawaban mengapa ketika kita melakukan suatu proses perbaikan, dan dalam hal ini terapi ya, itu seringkali tuh yang kita harapkan terjadi perubahan tuh tidak berubah. Malah membuat kita semakin tidak nyaman gitu. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi keseharian kita, di dalam praktek kita sehari-hari. Dokter jiwa juga melihat ya pasien ini kok kelihatannya kok kayak nggak merasa ada perubahan gitu. Dan dia merasakan kalau gejala ini kok terus-terusan ada. Nah, kita harus melihatnya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu datang berobat ke dokter jiwa, biasanya tuh sudah pasti sangat membutuhkan bantuan. Karena kayaknya kalau ke dokter jiwa itu orang suka males gitu ya. Stigma ya. Merasa tidak perlu, merasa kayaknya masa iya harus ke dokter jiwa karena kondisi gangguan kesehatan jiwanya gitu ya. Apakah nggak bisa berobat diri sendiri gitu ya, nggak melakukan hal-hal yang mungkin dilarang agama atau apapun gitu ya, terus bersyukur, beriman, apakah itu nggak cukup kayak gitu ya. Jadi banyak akhirnya yang datang ke dokter jiwa itu pasti dalam kondisi yang sudah cukup berat, mengganggu sekali dan akhirnya sudah tidak sanggup lagi dia kendalikan. Tentunya kondisi seperti ini kadang-kadang sudah berlangsung lama, bukan 1-2 minggu, tapi sudah berbulan-bulan bahkan tahunan. Dan tentunya penyebabnya sendiri akhirnya jadi blur, jadi nggak kelihatan. Penyebabnya bisa banyak macam, penyebabnya mungkin tidak diketahui, penyebabnya bisa dari cara diri kita sendiri bersikap terhadap suatu proses kehidupan kita. Dalam hal ini lingkungan kita kan kadang-kadang mungkin kita meresponnya tidak seperti yang kita harapkan begitu ya. Sehingga dengan demikian kita merasakan adanya satu perbedaan yang nyata di dalam proses perubahan itu, di mana terjadi kesulitan untuk melakukan perubahan tersebut atau dia tidak menyadari. Nah, si pasien akhirnya datang dong pastinya ke dokter jiwa gitu ya. Dan ketika dia datang ke dokter jiwa, dia mengeluhkan keluhannya, kemudian si dokter jiwa berupaya untuk memperbaikinya dengan menggunakan obat, terkadang juga membantu dengan penggunaan teknik psikoterapi, tapi sayangnya si pasien ini kadang-kadang kelupaan, ya kelupaan bahwa kondisinya itu tidak mudah akan diperbaiki. Namun kita melihat juga di dalam praktek, sayangnya si pasien akhirnya terlalu fokus sama yang belum baik. Jadi si pasien belum merasakan ada perbaikan, tapi dia fokus saja pada kondisi yang tidak baiknya. Jadi si pasien merasa kayak, aduh saya nih nggak bisa lebih baik deh kondisinya seperti itu. Dan berasa kayaknya tidak nyaman gitu. Dia selalu setiap datang fokusnya cuma sama itu doang. Dia tidak merasa adanya perbaikan yang signifikan dan akhirnya membuat pasiennya merasa tidak ada perbaikan, percuma nih saya berobat begitu.
Sayang sekali sebenarnya teman-teman ya. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimanapun, kalau misalnya gejala-gejala depresi cemas, dengan kondisi pengobatan, dengan obat, itu bisa membantu. Mungkin tidak selalu secara penuh, tetapi pasti 50% lebih ketika diobati dengan obat yang tepat, itu pasti ada perubahan. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena sistem saraf pusat kita ini diobati oleh sesuatu obat yang memang sudah terbukti gitu ya. Dibuktikan secara ilmiah membantu mengaktifasi misalnya pada penggunaan obat antidepresan atau menghambat ya sehingga mengurangi kecemasan pada penggunaan obat golongan benzodiazepin atau menyeimbangkan ya pada depresi dengan psikotik dengan dopamin sistem di otaknya, maka situasi ini akan sebenarnya membuat keselarasan. Ini yang paling seringkali dominan terjadi pada keadaan-keadaan yang kita harapkan bisa membantu kita jauh lebih baik. Sayangnya mungkin kita tidak menyadari penuh itu. Dan fokus kita hanya pada bagian-bagian yang belum baik. Sehingga nggak heran akhirnya keluaran outputnya adalah ya seperti yang tadi teman-teman katakan. Dia tidak merasa adanya perubahan dan dia fokus hanya pada tidak adanya perubahan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman 80-20% gitu ya, perbaikannya udah 80%, tapi teman-teman tuh fokus sama yang tidak baiknya 20%, maka pikiran itu akan terus fokus ke 20% itu. Sehingga tidak heran banyak keluhan-keluhan berkaitan dengan kondisi seperti yang ini, yang tidak baik, tidak merasa ada perubahan ketika perobatan, itu yakin terkait dengan kondisi sebenarnya bagaimana kita memfokuskan hanya pada kondisi yang kurang baik saja. Namun memang setiap masalah gangguan kejiwaan tentu berbeda-beda. Pada kondisi yang berat, seperti psikotik, biasanya itu teman-teman pasti nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan ketika sedang kondisi lagi akut. Karena pikiran teman-teman itu kalau kita bilang tuh ya, terokupasi ya. Jadi ada seperti kayak yang hijack gitu ya, membajak pikiran kita itu. Seolah-olah kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, yang mengendalikan adalah psikotiknya. Tapi pada kasus-kasus gangguan cemas, depresi, sebenarnya ada proses di mana otak kita bisa mampu mengatasi kondisi tersebut dengan perbaikan sedikit cemas ataupun depresinya dengan pengobatan dengan obat, dan setelah itu kita mampu mencoba menarik diri kita menuju ke perbaikan. Ini memang tidak mudah, ya, dan kita perlu ingat terus supaya kita mampu mengendalikan kondisi ini dengan cukup baik, ya. Jadi teman-teman, pesan saya adalah fokus pada perbaikan teman-teman, jangan cuma fokus pada yang belum baiknya saja, karena fokus pada perbaikan ini akan membantu perbaikan itu sendiri. Ya, jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Bagaimana fokus pada hal-hal yang perbaikan. Mungkin kecil, baru 10% pun nggak apa-apa. Kita fokuskan pada itu sehingga dia mampu membantu secara keseluruhan proses perbaikan kondisi ini. Mudah-mudahan membantu ya. Jangan lupa mantra kita bersama, selalu kita ingatkan, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.